Ah, suara saya jelas nggak? Jelas, Ketua. Jelas, Pak. Oke. Ya, saya nggak buka video ya, lagi di jalan. Ya, siap, Pak. Siap, Ketua. Izin Ketua dan pimpinan semua untuk memulai acara pada siang hari ini. Silakan melulu. Ya, lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Bapak Ibu anggota KPU Kota Jakarta Utara, yang kami hormati Ibu Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara dan jajaran Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara, yang kami banggakan para peserta webinar pendidikan pemilih pemula yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara pada hari ini, Selasa 19 April 2022, dalam tema Sejarah Pemilu di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Halo? ya baik, saya lanjutkan. Mohon maaf karena ada masalah jaringan. Baik, tata tertib webinar pada siang hari ini, peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai dan diharapkan dapat berpartisipasi. Yang kedua, mikrofon pada akun masing-masing peserta akan dinonaktifkan oleh operator. Dan peserta dilarang untuk mengklik share screen ataupun tombol yang ada di layar. Dan yang terakhir, para peserta dimohon mengisi daftar hadir yang ada pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan kepada Mas Upen. Jadilah
Terima kasih, Mas Supra. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara webinar kita pada siang hari ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ridwan Kurniawan. Kepadanya kami persilakan. Baik, izin pimpinan. Doa akan kami pimpin dengan agama Islam untuk non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran pada webinar pada siang ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua KPU Kota Jakarta Utara. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Bahdar Maloko, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan komisioner KPU Kota Jakarta Utara yang saya hormati, Bu Sekretaris bersama jajaran para Kasubag, Bapak Ibu Kasubag, pejabat fungsional ahli muda di lingkungan Satker KPU Kota Jakarta Utara yang saya hormati, Bapak Ibu guru atau kepala sekolah di wilayah 1 Jakarta Utara yang saya hormati, Bapak Ibu Kasudin Diknas wilayah 1 Jakarta Utara yang saya hormati. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, terutama para pelajar di SMU seluruh Jakarta Utara 1 di zona 1 di bawah koordinasi Sudin Pendidikan Nasional Jakarta Utara yang sudah sempat menghadiri forum webinar kita melalui virtual. Mudah-mudahan acara ini tidak mengurangi semangat dari Bapak Ibu sekalian atau para siswa-siswi di lingkungan SMU atau SMK se-Jakarta Utara yang mengikuti acara ini. Yang kedua, terkandung maksud pelaksanaan acara ini adalah memberikan pembekalan informasi dan pengetahuan terkait dengan pemilu, sehingga webinar ini dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan yang temanya seputar pemilu, pelaksanaan pemilu yang diawali hari ini dengan sejarah pemilu. Nanti di hari berikutnya untuk di Jakarta Utara 2. Jadi materi yang kita kemas ini sangat erat dengan pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Diawali dengan materi sejarah pemilu. Kemudian nanti terkait dengan pemungutan suara, lalu ada logistik pemilu, kemudian daftar pemilih, dan pendaftaran partai politik serta verifikasi partai politik. Bapak Ibu, adik-adik siswa-siswi yang saya hormati,
kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum di Indonesia itu adalah sebuah wadah untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang mana dalam wadah ini pelaksanaan pemilu itu akan menghasilkan para pemimpin-pemimpin nasional. Melalui peserta pemilunya itu adalah partai politik. Dan itu mekanisme kita secara lazim yang telah dilaksanakan sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan zaman Orde Reformasi hari ini. Sejarah sudah mencatat bahwa pemilu dilaksanakan sebelum 1945, dan pelaksanaan pada Orde Baru juga pada tahun 1955 juga mencatat bahwa pelaksanaan pemilu tersebut adalah diakui dunia pelaksanaan pemilu yang demokratis. Kemudian menyusul yang terakhir di tahun 1099 dengan peserta pemilu yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu dari Undang-Undang Pemilu tahun 2003, 2004, kemudian terakhir adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu di 2019. Nah, dengan pengetahuan atau informasi yang disampaikan kaitan dengan pemilu ini mudah-mudahan membuka wawasan kita begitu pentingnya pelaksanaan pemilu di Republik ini atau di yang skala kecil adalah di Provinsi DKI Jakarta. Karena melalui pemilu produk politik menghasilkan produk politik yang berekses pada kehidupan masyarakat secara umum. Tanpa pemilu tidak bisa menghasilkan pemimpin. Tanpa pemilu tidak bisa pemimpin berbuat apa-apa. Karena kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat atau rakyat itu sangat tergantung pada hasil atau produk dari pemilu itu. Nah, oleh karena itu, pemilu lah hanya menjadi tonggak awal, peletakan batu awal untuk bagaimana mengelola suatu negara, mengelola suatu daerah. Nah, KPU punya kepentingan untuk menyampaikan ini supaya membuka wawasan, pengetahuan terhadap khalayak ramai, khalayak masyarakat dalam hal ini adalah pada segmen pemilih pemula, khususnya pada siswa-siswi SMU, untuk mengetahui itu sehingga terbesit di hatinya untuk ketika pada pelaksanaan pemilu nanti mau menggunakan hak pilihnya, mau menggunakan hak politiknya untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu. Itulah harapan besar kami di KPU untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga materi-materi yang dikemaskan itu tidak menutup kemungkinan juga menjadi pelajaran bagi siswa-siswi di SMU. Dan yang terpenting adalah membangun kesadaran masyarakat, kesadaran warga masyarakat atau penduduk Jakarta Utara untuk melek terhadap demokrasi melalui wadah yang namanya pemilihan umum itu. Terakhir bahwa kita ketahui bersama pemilu serentak 2024 itu akan dilaksanakan ada dua jenis pemilu yang kita lakukan nanti. Di tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD RI, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pada tanggal 27 November 2024 itu adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, dalam hal ini di Provinsi DKI Jakarta adalah pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara di kota kabupaten atau kota administrasi dan kabupaten administratif itu tidak melaksanakan pemilihan kepala daerahnya karena memang tata kelolaan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, otonomi daerahnya itu ada pada Provinsi DKI sehingga hanya melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Demikian pula legislatif di tingkat hanya ada di tingkat provinsi, tidak ada di tingkat kota kabupaten. Nah, inilah yang perbedaan Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lain dalam hal pelaksanaan pemilu dan pengelolaan tata pemerintahannya. Saya kira demikian menjadi pengawal atau pemantik dalam diskusi webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya para siswa-siswi SMU dan SMK di Kota Jakarta Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, mari sama-sama kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pemilih pemula dalam rangka peningkatan kapasitas pemilih saya buka dengan resmi.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu, adik-adik peserta webinar sekalian yang berbahagia. Sebelum memasuki acara penyampaian materi, terlebih dahulu kita aktifkan tombol video untuk mengambil gambar. Mohon kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk berkenan mengaktifkan tombol video dan mohon kepada Mas Upen membantu untuk mengambil gambarnya. Baik. Sudah siap? Kita berikan senyum yang terindah buat KPU Kota Jakarta Utara. Silakan untuk layar pertama. Layar kedua. Ketiga. Dilanjut sampai selesai, Mas Upen. Sekali lagi bagi adik-adik yang masih belum mengaktifkan tombol videonya, mohon berkenan untuk diaktifkan, untuk diambil gambar terlebih dahulu. Sudah, Mas Upen? Monitor Mas Upen sudah cukup? Baik. Baik Bapak Ibu, adik-adik peserta webinar sekalian yang berbahagia, tiba waktunya untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lely Sofyan dengan moderator Ibu Mardianti. Kepada Ibu Mardianti, seluruh rangkaian acara saya serahkan kepada beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lulu Kolbia selaku MC. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Bapak Abdul Bahdir Maloko, beserta Bapak Ibu anggota KPU Kota Jakarta Utara. Yang saya hormati Ibu Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara, beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Suku Dinas Pendidikan Nasional Jakarta Utara, wilayah Jakarta Utara 1. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK sederajat wilayah Jakarta Utara 1. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta adik-adik siswa SMA SMK sederajat wilayah Kota Jakarta Utara 1. Baiklah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali ya, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali dalam webinar pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Jakarta Utara pada hari ini Selasa 19 April tahun 2022. Dapat saya informasikan sebelumnya bahwa KPU Kota Jakarta Utara telah menyusun rencana kegiatan webinar pendidikan pemilih yang dilaksanakan 4 sesi ya untuk wilayah Jakarta Utara 1, yaitu pada hari ini dengan tema sejarah pemilu, kemudian tanggal 3 Juni dengan tema peserta pemilu, kemudian pada tanggal 16 Juni dengan tema penyelenggara pemilu, dan terakhir pada tanggal 30 Juni dengan tema logistik pemilu. Baiklah,
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua serta adik-adik ya yang sudah bergabung join untuk mengikuti webinar pendidikan pemilu KPU Kota Jakarta Utara. Tema kali ini yaitu sejarah pemilu ya. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita ya segera mendengarkan tema tentang sejarah pemilu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Lely Sofyan. Perlu diketahui bahwa Bapak Lely Sofyan ini adalah anggota KPU Kota Jakarta Utara yang menangani divisi partisipasi masyarakat dan SDM. Sebelumnya saya sampaikan kepada peserta webinar hari ini, jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menyampaikan melalui tombol raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti bisa ditanyakan langsung setelah narasumber menyampaikan seluruh materinya. Jadi dimohon kepada adik-adik seluruh peserta mendengarkan dulu serangkaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lely Sofyan. Kemudian daftar hadir nanti akan kami share setelah narasumber menyampaikan materinya. Baiklah, peserta yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita segera mendengarkan materi tentang sejarah pemilu oleh Bapak Lely Sofyan. Disilakan Pak Lely. Baik, makasih Bu Yanti. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak Lely, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Utara, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kasubag, pejabat fungsional, Bapak Ibu ASN, dan tenaga pendukung di lingkungan KPU Kota Jakarta Utara. Yang saya hormati Sudin Jakarta Utara 1, wilayah 1, Bapak Ibu Guru, serta adik-adikku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang masih memberikan nikmat iman Islamnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara webinar dengan tema sejarah pemilu di Indonesia. Baik, ini kelas berapa? Kelas 10 atau kelas 11? Kelas 11. Kelas 11 ya. Baik, makasih. Kalau kita bicara tentang sejarah pemilu, ya pemilu. Kalau kita bicara pemilu di Indonesia, kita tidak terlepas bicara demokrasi, karena pemilu itu bagian daripada demokrasi, syarat demokrasi. Saya ingin memberikan kuis di awal yang bisa menjawab, nanti akan diberikan hadiah ya. Pemilu di Indonesia sudah berapa kali dilaksanakan? Silakan bagi yang bisa menjawab. Izin Pak, 5 kali ya Pak? 5 kali. Yang lain? Mohon menyebutkan nama ya Ibu nanti untuk mengambil hadiahnya. 12 Kak. Ricky, apa siapa tadi yang jawab? Kali, Pak. 12 kali. Dari tahun berapa aja bisa disebutin nggak? 955, 1971, 1982, 1987, 1922, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, sama 2019. Oke, 12. Ada yang lain dari jawabannya Ricky? Silakan. Tadi Ricky 12 ya. Ada yang lain nggak? Tadi yang jawab 5 kali. Siapa ya? Ibu Nila. 5 kali tahun berapa aja ya, Bu? 5 kali itu pertama, pemilu pertama tahun 1955, Pak. Oke, terus?
Mohon izin ya Pak, ini seingat Ya. saya nggak Apa browsing Bu, Pak. kita namanya sharing ya, diskusi. Iya. Jadi santai aja Bu. Nggak ada apa salah benar itu tidak Ya. ada ini punishment. Silakan. Baik. Terus kemudian itu pemilu pertama. Lalu kemudian di tahun 70 mohon maaf, kelahiran saya Pak 1968. Oke. 68. Terus? Lalu kemudian karena beberapa hal pada waktu itu gerakan G30 SPKI, maka muncul lagi di tahun 1974. 74. Baru 3 Bu. Ya. Terus kemudian di tahun 99. Tahun 9. Tahun belum tahun 2024. Terakhir berarti itu di tahun 2018 ya Pak? 19. Oh ya, 18. 19. Iya, 19 Pak. Ya, pas 5 tahun ya Bu ya. Maksudnya 5 kali ya Bu. Iya, baik, betul, terima Pak. kasih Bu Nila. Ada ya, yang ya, yang lain, pendapat yang lain? Sebelum dilanjut. Silakan. Ini karena jamnya jam-jam rawan nih. Jam-jam 1 bulan puasa ya. Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapatnya. Ada lagi? Ya itu Mas Pirsi mungkin Ramadhani ya mau yang sudah membuka monitor. Oke, nggak ada ya. Baik, makasih. Pertanyaan yang kedua. Pemilu di zaman reformasi berapa kali dilaksanakan? Silakan. Ada yang mau menjawab? Ayo silakan adik-adik, Bapak Ibu semua. Zaman reformasi ada berapa kali pemilu yang sudah dilaksanakan di Indonesia? Nggak ada. Tak sepengetahuan aja ya mungkin. Ya, nggak apa-apa. Silakan, Yanti. Ya, silakan adik-adik semua. Baik, kalau kayaknya Ibu Nila nih mau jawab lagi nih. Ya, silakan Bu. Baik, untuk di pemilu yang telah dilaksanakan di zaman atau di waktu reformasi. Ingat saya pada waktu itu adalah ketika Bapak Presiden Soeharto ya sebagai presiden terakhir yang pada waktu di zaman Orde Lama dan Orde Baru, kemudian terjadilah yang namanya reformasi. Nah itu di tahun 2 kali, ya seingat saya 2 kali. 2 kali tahunnya tahun berapa ya Bu? Ya terakhir itu kan 2019 Pak. Nah kalau misalnya 1988 Pak. 1988 ya? Oke. 98. Oke, makasih Bu Nila. Sama-sama Pak. Yang lain ada nih, ayo siswanya mah. Ini Bu Guru mulu yang jawab nih. Pak Leli mungkin dikasih clue kali Pak, reformasi itu mulai tahun berapa? Ya. Silakan. Untuk reformasi itu pemilu dimulainya itu di tahun 1999. Oke, terima kasih Pak Leli. 4 kali. Ya, Mas Riki. 4 kali ya Riki ya? Oke, 4 kali. Tahun berapa aja Mas Riki?
2004, 2009, 2014 sama 2019 kalau nggak salah. Oke, 2004, 2019. Oke, makasih. Oke, ada yang lain nggak? Mau menambahkan nggak? Saya pengen ikut menambahkan Pak untuk pemilihan. Dengan siapa nih Pak? Rafa ya, Rafa SMA Dharma Putra. Yang pertama Mas. 999, yang kedua 2004, ketiga pada 2009, keempat pada 2014, terakhir 2019 Pak. Oke. Oke, makasih Mas Rafa. Baik ya. Ada yang mau nambahkan nggak? Cukup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas yang telah menjawab, memberikan respon. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarah pemilu Indonesia, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya pemilu adalah bagian syarat dari demokrasi. Ketika bicara demokrasi, itu baik itu di lingkungan kita ya, baik di keluarga maupun di sekolah. Demokrasi di mana pemilu diawali ya di bangsa Indonesia ini sebenarnya semenjak merdeka ya. Kita merdeka tahun berapa Bapak Ibu? Adik-adik? 1945. Ya. 1945. 1945 Pak. 1945. Jadi para founding father kita ya, para pemimpin bangsa kita sudah memikirkan untuk dilaksanakannya pemilu sejak tahun 1945 ya. Tadi ada yang mengatakan pemilu pertama di tahun 55. Sebenarnya bangsa ini sudah pemilu ya di awal, yaitu di tahun 19. Nah, waktu itu yang melaksanakan pemilu itu adalah BPS ya. Badan Pembaruan Susunan. Namun pemilu pada tahun 1946 itu gagal ya, karena ada beberapa pertimbangan. Tidak dapat dilaksanakan. Pertama, pada tahun 1946 itu keadaan politik itu di awal kemerdekaan belum stabil. 45 ya, jadi politik yang masih belum stabil, masih banyak yang harus dikerjakan. Lalu yang kedua, kemampuan ekonomi masih kurang karena seperti ketahui ya, pemilu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, cukup besar. Lalu juga masih terjadi agresi militer Belanda yang ke-1 dan kedua. Di mana waktu itu ibu kota ya sempat dipindahkan dari Jakarta ke mana? Ada yang tahu? Ketika agresi militer Belanda? Ke Yogyakarta, Pak. Ya, ke Yogyakarta. Agresi militer Belanda pertama ya dan kedua. Jadi untuk menjaga kondisi negara, akhirnya digeserlah ibu kota negara ke Yogyakarta. Ya. Nah, untuk di tahun berikutnya pelaksanaan daripada pemilu itu dilaksanakan oleh badan ya. Mungkin selama ini tahu yang menyelenggarakan pemilu siapa? Badan yang melaksanakan pemilu? KPU. Terus KPU, ada yang lain nggak? KPU doang. DPRD. Satu-satu jawabnya, ayo. Jangan bareng-bareng. KPU, terus PPID, terus siapa lagi? Nggak ada yang lain. Baik, jadi Badan Penyelenggara Pemilu ya, yang pernah melaksanakan pemilu Indonesia dari tahun 46 sampai dengan tahun 2000 terakhir itu tahun 2019. Yang pertama itu adalah Badan Pembaruan Susunan, itu BPS di tahun 1946.
Lalu kantor pemilihan pusat, atau disingkat dengan KPS. Yang ketiga adalah Panitia Pemilihan Indonesia. Panitia Pemilihan Indonesia inilah yang melaksanakan pemilu tahun 1955. Pertanyaan lagi, ini kuis lagi ya. Pada tahun 1955 ya, itu memilih apa yang dikerjakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia? Kan kalau 2019 itu pemilunya itu untuk memilih presiden, anggota DPR. Anggota DPR. Satu-satu jawabnya ya. Untuk pemilu tahun 55 itu Panitia Pemilihan Indonesia itu melakukan pemilunya 2 kali. Ya, 2 kali. Ada yang bisa jawab? Di tanggal berapa? Saya. 15 Desember 1955. Ya. Satu ya, sebutin nama. Saya. Sebutkan nama, ya, sekolahnya, terus jawab. Saya Ayu Pramesti Wajah Pluit ingin menjawab. Pemilu pada masa 1945 memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tanggal 29 September dan pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember. Ya, betul. Baik, makasih Ayu ya. Tolong dicatat Bu Yanti. Iya, ya. Ya, tadi ada lagi siapa, silakan yang mau jawab. Muhammad Salman ya tadi ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih sekitar pemilu tahun 55 ya. Di tahun 1955 yang melaksanakan pemilu tadi adalah Panitia Pemilihan Indonesia. Itu bekerja berdasarkan undang-undang nomor berapa dan tahun berapa? Ya, ada yang tahu nggak? Siapa asal dari Sismadi? Oke, silakan Muhammad Salman. Undang-undang nomor berapa? Nomor 7 tahun 1953. Ya, betul. Ya, Muhammad Salman. Ya, baik. Selanjutnya ketika di tahun 1955 ya, seperti kita ketahui, selanjutnya berlanjut ke pemilu di pemilu tahun 55 disebut juga adalah pemilu di zaman Orde Lama. Ya. Lalu masuklah ke zaman Orde Baru. Yaitu ya dimulai dari tahun 1971. 87, 92 dan 97. Jadi pelaksanaan pemilu di zaman Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 kali oleh lembaga pemilihan umum, namanya LPU. Ya, jadi lembaga penyelenggara pemilu ya dari zaman tahun sebelum 55 dari tahun 46 tadi ada Badan Pembaharuan Susunan atau disebut BPS, lalu ada Kantor Pemilihan Pusat, Panitia Pemilihan Indonesia. Lalu di Orde Reformasi ya tahun 99 di mana di situ adalah pemilu yang berapa peserta pemilunya? Di tahun 1999. Ada berapa partai politik yang ikut peserta pemilunya? Saya Fikri Ramadhani dari SMK Putraya mau menjawab. Ya, siapa ini Firsi Ramadhani ya? Ya. Jawab. Sebanyak 48 partai politik, Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, benar ya, 48 partai politik. Setelah itu, di tahun 2004, 2012, dan 2019. Jadi, sejarah pemilu Indonesia, jadi Indonesia sudah melaksanakan pemilu dari
tahun 55 sampai tahun 2019 sebanyak 12 kali. Ya. Tadi ada yang jawab 12 kali ya. Nah, seiring berjalannya waktu, bahwasannya kedaulatan ada di tangan rakyat. Waktu itu yang memilih presiden adalah MPR, kedaulatan ada di tangan rakyat yang oleh MPR. Nah, di tahun 2004 rakyat bisa melakukan pemilihan secara langsung. Secara langsung berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Nah, itulah dasar dari awalnya 2004 itu adalah pemilihan presiden secara langsung. Ketika kita bicara pemilu, tidak terlepas dari 3 unsur ya. Pertama adalah pemilih, lalu peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Tadi sudah saya singgung ya, penyelenggara pemilu. Pemilih adalah orang yang sudah penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah, atau pernah kawin. Adik-adik sekarang umurnya udah 17 belum? Sudah. Sudah pernah ngecek? Sudah terdaftar atau belum? Belum. Ya. Di KPU itu kita ada namanya aplikasi ya untuk ngecek apakah kita sudah terdaftar atau belum. Jadi ketika kita ingin memilih, ya, ingin bisa menggunakan hak pilih kita, jadi hak asasi, ya, hak memilih itu adalah hak asasi. Tentunya harus terdaftar dalam daftar pemilih. Bagaimana bisa terdaftar dalam daftar pemilih? Tentunya tadi, ya, memiliki KTP elektronik dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Dan nanti ada kegiatan yang biasanya dilakukan dari rumah ke rumah yang disebut dengan kegiatan namanya coklit ya, pencocokan dan penelitian, verifikasi ya. Biasanya itu satu petugas coklit itu bisa melakukan coklit. Kalau misal satu gang itu ada dua RT bisa dilakukan. Itu diverifikasi namanya benar apa enggak gitu ya. Terus jenis kelaminnya, terus tanggal lahirnya. Nah, ini dicocokkan untuk data pemilih yang nantinya digunakan sebagai data ya pemilih, nantinya ditetapkan sebagai data pemilih tetap. Lalu peserta pemilu siapa aja nih? Ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang tahu siapa saja peserta pemilu? Ayo mau memberikan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Kami dari SMK Kesehatan Global Cendekia. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu semua warga negara Indonesia yang sudah memiliki identitas KTP, Pak. Peserta ya? Iya. Peserta apa pengertian peserta apa pemilih itu? Pemilih deh kalau itu. Pemilih apa? Pertanyaan saya yang disebut dengan peserta pemilu ya. Tadi kan pemilih udah saya sampaikan. Nah, tadi yang disampaikan oleh yang saya, Pak. Ya, silakan. Peserta pemilu itu partai politik. Oke, terus? Untuk satu pemilu aja ya? anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Jadi ada 2 peserta pemilu. Ya, Muhammad Salman. Peserta pemilu ada berapa? 2 atau 3? Ayo dijawab Muhammad Salman. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Pak Leli menanya kembali nih. Ada kurang lebih 5, Pak.
5. 1. 1 anggota DPR. Anggota DPR. Anggota DPRD Provinsi. DPRD Provinsi. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Oke. Kabupaten Kota 3. Perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Perseorangan untuk DPD. Dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Oke, jadi 5 ya. Peserta pemilu ya? Untuk peserta pemilu ya. Oke, makasih Muhammad Salman. Oke, makasih. Ada yang lain nggak dari pendapatnya Muhammad Salman peserta pemilu? Tadi Muhammad Salman peserta pemilu itu ada 5. Oke, yang lain mungkin nanti sambil belajar ya, mumpung ada Bapak Leli Sopyan sebagai narasumber. Bisa dijelaskan nanti. Nggak usah ragu, sekiranya tahu langsung dijawab aja. Saya ingin memberikan pendapat. Kalau menurut saya pribadi, peserta pemilu itu ada 3. Yang pertama itu partai politik, perseorangan, dan calon anggota DPD. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas siapa? Mas Firly ya? Fikri, Pak. Oh, Fikri. Iya, Pak. Oke. Dari Pluit ya, SMK Pluit Raya ya. Oke. Yang wanitanya ada? Ayo yang perempuan silakan. Jangan mau kalah sama yang laki-laki. Ya, baik. Makasih kalau nggak ada yang mau menambahkan. Jadi peserta pemilu tadi sudah disinggung ya oleh Fikri maupun oleh Salman. Yang pertama adalah perseorangan, ya. Perseorangan itu untuk pemilu anggota DPD. Ya, jadi untuk perseorangan ini untuk anggota DPD, ya. Anggota DPD yang mewakili Jakarta, ya, Provinsi DKI Jakarta, DPD ini kan dapilnya itu wilayah pemilihannya tingkat provinsi. Nah, di Provinsi DKI itu ada 4 yang mewakili. Ada yang bisa menyebutkan 1 atau 2 yang mewakili dari Provinsi DKI untuk DPD? Ada yang bisa? Kalau Ibu Pahira Idris pernah dengar? Ya. Jadi yang mewakili dari Provinsi DKI Jakarta itu ada Ibu Pahira Idris, ya. Yang berikutnya ada Ibu Sylvia, ya. Terus Pak Prof Jimli, dan yang terakhir itu yang menggantikan yang almarhum yang meninggal, ya. Senator, Pak. Iya, senator, ya, senator. Itu Pak Dailimi, ya. Beliau menggantikan senator senior, ya. Yang sebelumnya beliau adalah berkiprah di partai politik, ya, Pak almarhum Pak Sabam Sirait. Itu ya yang mewakili anggota DPRD dari Provinsi Jakarta. Peserta pemilu yang kedua adalah partai politik. Tentunya partai politik peserta pemilu, partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilu. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Utara, Bapak Abdul Bahdir, bahwasannya di tahun 2024, ya, kita akan melaksanakan pemilu, ya, karena sesuai dengan konstitusi undang-undangnya, pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun sekali, ya, dari 2019 ke 2024. Tadi sudah disampaikan bahwasannya pemilu tahun 2024, ya, kenapa disebut sejarah? Karena ini pemilu serentak yang berbeda dengan tahun 2019, sama-sama serentak. Hanya saja ketika di tahun 2024, di tahun yang sama akan dilakukan juga pemilihan kepala daerah. Kalau di tahun 2019, itu kan pemilunya memilih presiden dan wakil presiden, lalu
anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nanti di tahun 2024 itu akan ditambahkan dengan pemilihan kepala daerah. Di mana tadi sudah disampaikan juga bahwasannya pemilu 2024 sudah diputuskan di tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih presiden, wakil presiden, dan legislatif, yaitu DPRD provinsi dan lalu di tanggal 27 November di tahun 2024 saja gubernur dan wakil bupati dan wakil bupati dan wakil wali kota. Nah, untuk Provinsi DKI Jakarta ada pemilihan wali kota dan bupatinya? Ada yang bisa jawab? Halo. Ayo adik-adik semangat. Bapak Ibu semua. Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya Pak? Oke, saya ulang ya. Nanti tahun 2024 ya, kita akan melaksanakan pemilu ya. Pemilu dan pemilihan. Pemilu ya untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, di tahun yang sama, di tahun 2024 akan dilakukan juga pemilihan kepala daerah. Ya. Pada tanggal 27 November tahun 2024. Yaitu kepala daerah ya, dalam hal ini adalah gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Pertanyaan saya, apakah Provinsi DKI Jakarta akan memilih bupati dan wakilnya serta wali kota dan wakilnya? Itu pertanyaannya. Jelas ya pertanyaannya? Silakan. Ya, silakan Mbak. Tadi siapa? Mas Bintang Sakti ya yang mau menjawab. Udah jelas pertanyaannya. Kita sambil belajar ya, nggak usah canggung, nggak usah ragu. Di sini kita sama-sama sambil belajar menimba ilmu dari Pak Leli ya, narasumber kita. Bentar Ibu, tadi apakah provinsi bupati suara patah-patah Bu di sini? Iya, jadi gini. Suara putus-putus ya? Iya. Diulang. Iya, oke. Diulang Pak. Saya ulang ya. Di 2024 ya, selain memilih presiden dan legislatif ya, Provinsi DKI juga akan melakukan pemilihan kepala daerah. Yaitu ada gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Pertanyaannya adalah, apakah Provinsi DKI akan melakukan tiga-tiganya atau tidak? Jelas? Ya, langsung dijawab aja. Silakan, Mas Bintang Sakti, langsung dijawab. Gak apa-apa, kita sambil belajar ya semua adik-adik. Maaf ya, saya bikin seperti ini karena ini jamnya jam rawan nih. Kalau banyak saya ngomong sendiri, nanti banyak yang tidur. Apakah Provinsi DKI akan apa tadi Pak? Memilih wali kota, jadi memilih tiga ya. Akan memilih gubernur juga, wali kota juga, sama bupati juga di tanggal 27 November tahun 2024. Akan memilih. Suara putus-putus. Jadi gini, mungkin saya bantu Pak Leli. Ya, silakan Bu. Jadi gini, ya. Jadi gini, Dek, Provinsi DKI Jakarta ini kan akan nanti di
tanggal 27 November 2024 ada pemilihan kepala daerah. Ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati dan wali kota gitu. Pemilihan gubernur dan wakilnya, pemilihan bupati dan wakilnya, serta pemilihan wali kota dan wakilnya. Apakah di Provinsi DKI itu melaksanakan tiga-tiganya atau salah satunya? Gitu. Yang selama ini diketahui aja gitu. Apakah khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 pemilihan tadi atau salah satunya gitu. Sudah jelas ya, Dek ya? Bintang Sakti, silakan dijawab. Nanti dapat hadiah nih dari Pak Leli nih. Oke, mungkin yang lain Saya boleh bantu jawab nggak, Bu? Iya, ya. Silakan. Mama Salman mau jawab. Kalau pendapat saya kayaknya enggak, Bu. Kenapa? Oh iya, kenapa alasannya itu? Dengan siapa nih? Salman lagi ya? Iya, Pak Leli. Oke. Kenapa Salman? Enggak. Karena pemilihannya serentak akan untuk gubernur, bupati, dan wali kota serentak akan digelar pada tanggal 27 November 2024. Iya, memang tanggal 27 November serentak. Nah, untuk Provinsi DKI milihnya 3 atau berapa? Tadi kan kalau pertanyaan jawaban Salman enggak. Kalau jawabannya enggak, kenapa? Tadi tanggal 27. Ya memang pelaksanaan tanggal 27. Maksudnya iya kalau tahun ini. Oh, kalau tahun sekarang tidak, ya kan? Sesuai dengan ya. Jadi perlu diketahui ya oleh Bapak, Ibu guru serta adik-adik sekalian, bahwasannya pelaksanaan pemilu tahun 2024 ya, landasan hukumnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Jadi tidak ada perubahan untuk undang-undang undang-undang pemilihan presiden dan wakil presidennya, ditambah ya Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk kepala daerahnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, seperti diketahui ya bahwasannya Pak Gubernur kita yang sekarang siapa namanya? Anies Baswedan. Anies Baswedan ya. Itu akan berakhir ya. Ya. Suara saya nggak jelas ya, putus-putus ya? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Ya, akan berakhir ya masa jabatannya di tahun 2022. Nah, akan diisi ya sesuai dengan undang-undangnya oleh pejabat gubernur nantinya ya, pejabat yang ditunjuk oleh Mendagri. Baik, balik ya ke peserta pemilu ya. Tadi ada partai politik, terus perseorangan ya. Tentunya partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Perlu diketahui bahwasannya ya untuk ikut menjadi peserta pemilu partai politik itu akan dilakukan verifikasi ya, akan diproses ya, akan tahapan pemilu ya, di tahapan pemilu yang akan dilaksanakan salah satunya nanti adalah terkait dengan partai politik akan diverifikasi baik secara faktual maupun administrasi. Saat ini sudah ada kurang lebih 75 partai politik yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum ya, tapi belum tentu dia menjadi peserta pemilu ya. Makanya nanti ini akan dilakukan verifikasi oleh KPU. Apakah dia layak atau tidak menjadi peserta pemilu? Ya, ada berapa peserta pemilu pada tahun 2019? Partai politik yang mengikuti pemilu tahun 2019. Ada yang tahu? Peserta pemilu 2019 kemarin? Belum lama loh. Ini termasuk dalam pelajaran PPKN ya. Kalau dulu saya
di SMA itu pelajaran tata negara, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Gitu. Peserta pemilu tahun 2019 ada yang tahu berapa jumlahnya? Halo. Ya, silakan, ayo. Ini kita sengaja ya, Pak Leli, ya, supaya nanti Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta itu antusias nih nanti mengikuti pemilu di 2024 nanti. Jadi ditanya nih partai politiknya, peserta pemilu siapa aja. Yang kemarin ikut di 2019 pasti tahu ya. Ayo silakan. Kayaknya lumayan banyak tuh peserta pemilu. Ya, silakan Neng Ida Handayani. Ya, dari SMK Al-Mutakin. 14 partai politik pemilu, Pak. 14 partai, 14. Oke, ditampung dulu ya. 14 partainya bisa disebutin nggak? Partai Amanat Nasional. Ya, terus 1. Partai Berkarya. Partai Berkarya 2. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan 3. Partai Demokrat. Partai Demokrat 4. Partai Gerindra. Partai Gerindra 5. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Terus? Partai Golkar. Golkar. Partai Hanura. Partai Hanura tadi udah disebutin. Golkar, Hanura, Keadilan Sejahtera. Oke, terus 9. Partai Kebangkitan Bangsa. 10. Partai Nasional Demokrat. Nasdem. Oke, 11. Partai Persatuan Indonesia. Perindo 12. Partai Persatuan Pembangunan. Dan terakhir Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Oke, berapa? 14 ya? Iya, semuanya keseluruhannya 14 partai. Oke, ada yang lain? Ya. Lolos di peserta pemilu 2019. Oke, makasih. Yang lain ada? Silakan. Ayo, silakan yang lain. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab lagi. Tadi yang disebutkan Neng Ida itu sudah hampir. Tinggal menambahkan tuh. Ada yang kurang. Iya, ada yang kurang. Sedikit lagi. Ya, tambahkan 2 yang belum masuk itu ada di P3 dan Partai Bulan Bintang ya. Dan 4 partai lokal di Aceh. Jadi jumlahnya ada 20 ya. Ada 20 partai peserta pemilu tahun 2019. Baik, balik lagi kembali ya ke peserta pemilu. Yang ketiga adalah peserta pemilu yang ketiga adalah pasangan calon yang diusung ya oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi secara garis besar peserta pemilu itu ada 3, ya, partai politik, ya, partai politik untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Peserta yang kedua adalah tadi perseorangan untuk pemilu DPD. Dan yang ketiga adalah pasangan calon ya yang diusung oleh partai pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Seperti kita ketahui ya saat ini untuk mengusung pasangan calon presiden itu harus memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat ET ya, presiden threshold itu 20%. Dan ini yang sampai saat ini untuk persyaratan masih tetap tidak berubah. Jadi saya ulang, peserta pemilu itu ada 3 ya. Pertama partai politik, yang kedua adalah
tiga hal yang terkait dengan pemilu, pemilih, peserta pemilu, lalu penyelenggara pemilu. Tadi sudah disinggung ya di awal bahwasanya badan penyelenggara pemilu mungkin tadi disebutkan KPU ya, terus Bawaslu serta DKPP. Sebenarnya dari dulu sudah ada ya, saya tambahkan dari Badan Pembaharuan Susunan atau BPS untuk pemilu tahun 46, lalu Kantor Pemilihan Pusat, KPP, Panitia Pemilihan Indonesia, PPI, Lembaga Pemilihan Umum, dan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jadi ada 5. Itu ya terkait dengan pemilu ya. Lalu Mas Upen bisa ditayangkan nggak materi ya, ini tujuan kegiatan kita hari ini ya, supaya memiliki gambaran pelaksanaan pemilu di Indonesia, memahami unsur-unsur terkait dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang tadi saya sebutkan 3 unsur tadi, terus mengetahui badan penyelenggara pemilu di Indonesia. Lanjut. Ya. Next ke atas dulu Pen. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa itu pemilu? Pastikan adik-adik sudah, ya sebutkan ya, adik-adik sudah melaksanakan pemilu nih, ya di sekolah dalam hal apa misalnya pemilihan OSIS. Nah pertanyaannya, apa itu pemilu? Silakan, tadi udah ada yang mau menjawab tuh. Oke, kalau nggak ada, lanjut deh. Pen, ininya masuk Pen, materinya ya. Ini pengertian pemilu ya. Merupakan pesta demokrasi ya yang bertujuan untuk menyalurkan hak-hak asasi politik yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih anggota legislatif serta pemimpin nasional. Pengertian yang kedua adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut bisa berupa presiden, ya eksekutif, wakil rakyat, legislatif dibagi tingkat pemerintah. Next. Ya, ini ya pelaksanaan pemilu di Indonesia dari tahun 55 sampai dengan tahun 2019 ada. Jadi Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali. Nanti kalau di 2024 pelaksanaannya berarti sudah 13 kali. Dan ini juga ingin kami sampaikan bahwasannya tidak benar ya adanya penundaan pemilu karena itu melanggar hak konstitusi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasannya presiden ya masa jabatan presiden itu 5 tahun dan wakil presiden setelah itu dapat dipilih kembali ya selama 1 kali. Kami di KPU di Komisi Pemilihan Umum bekerja berdasarkan konstitusi. Lanjut. Nah, ini saya mengutip ya dari Presiden pertama kita Bung Karno tentang tadi saya singgung tentang demokrasi ya. Jiwa demokrasi dan arti demokrasi buat bangsa Indonesia bukan barang baru atau barang impor, tetapi adalah bagian dari darah daging bangsa Indonesia sendiri. Tak kalah rakyat-rakyat di dunia barat masih pentung-pentungan satu sama lain rebutan kebenaran, maka di Indonesia beberapa inti demokrasi telah berjalan. Jadi maksudnya apa? Demokrasi di Indonesia sudah ada ya sejak sebelum zaman kemerdekaan. Ya, itu di Minahasa bahkan itu di tahun 1919 ya itu sudah melaksanakan namanya demokrasi atau pemilu dalam memilih pemimpin. Dan juga di zaman Jepang itu kita sudah memilih desa ya, perangkat desa, kepala desa. Dan istilah RT RW itu ya itu ada di zaman Indonesia menyampaikan atau menyebutkan tentang demokrasi. Lanjut. Ya, ini tadi di prinsip pemilu ya, berdasarkan idea internasional
lembaga yang secara hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan beberapa atau semua elemen penting dari sebuah pemilu. Ini yang lembaga penyelenggara pemilu yang terbaru ya, maksudnya dalam artian di luar yang tadi Badan Pembaharuan Susunan, Kantor Pemilihan Pusat, dan PPI dan LPU. Lanjut, Ben. Ya. Ini ya, Badan BPP itu Badan Penyelenggara Pemilu yang pernah digunakan melaksanakan pemilu Indonesia. Dasar hukumnya kalau BPS itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun untuk pemilihan anggota pembaharuan Komite Nasional Pusat atau dikenal dengan DPR, anggotanya ada 9 orang, ya, dipilih dari perwakilan partai. Bedanya ya, pemilu tahun 55 dan 99 juga itu kan dari perwakilan partai ya. Tapi mereka para pemimpin bangsa ini tidak terjadi itu yang namanya istilahnya politik uang, manipulasi hasil pemilu, sikap menolak ketika kalah bagi yang kalah gitu. Jadi memang jiwa besar yang ditampilkan oleh pemimpin bangsa ini itu sudah ada dari awal kemerdekaan ya, dalam mendirikan pemilu ini gitu. Ya tadi itu saya singgung juga ya, KPP Kantor Pemilihan Pusat ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948, anggotanya ada 5 dan wakil anggotanya ada 3, masa kerjanya 5 tahun. Kantor pemilihan di tingkat provinsi diketuai oleh gubernur. Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI pemilu tahun ini melaksanakan pemilu tahun 55. Melaksanakan tahun 55 itu di tanggal 29 September 55 untuk pemilihan anggota DPR dan 5 Desember tahun 55 untuk anggota Konstituante. Dasarnya adalah Undang-Undang 7 tahun 53. Masa kerjanya 4 tahun, anggota 9 orang. Lalu yang berikutnya Lembaga Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas tentu harus ditopang oleh penyelenggara pemilunya yang berintegritas. Maka harga yang harus memang ditekankan ya untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dari badan penyelenggara pemilunya yang berkualitas gitu ya, yang berintegritas. Integritas itu udah harga yang harus dijalankan gitu ya, yang tidak bisa ditawar-menawar lagi gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu ya yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Selanjutnya kita coba untuk banyak berdiskusi atau tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Yanti selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Lely Sofyan atas materi yang disampaikan. Ya, bermanfaat, sangat bermanfaat ya buat adik-adik semua, menambah pengetahuan tentang apa itu penyelenggara pemilu, dari sisi sejarah dimulai dari sejarah pemilu sampai dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, serta tadi ada juga yang disampaikan oleh Pak Lely bagaimana caranya supaya adik-adik atau Bapak Ibu semua bisa terdaftar dalam data pemilih ya, nantinya yang nantinya ikut aktif di TPS untuk memilih calon wakil rakyat dan wakil presiden serta wakil presiden serta kepala daerah. Adik-adik ini kan semua sudah 17 tahun ya, nanti diharapkan semua ikut ya ke TPS di 2024 nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lely Sofyan. Jadi mungkin saya memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar pada hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan kembali gitu terkait tentang apa sih kepemiluan atau penyelenggara pemilu atau hal-hal lain seperti apa yang tadi dijelaskan tentang peserta pemilu, atau ada hal-hal lain yang Bapak tanyakan atau adik-adik ingin tanyakan terkait
apa sih proses pemilu di Indonesia, seperti apa sih pemilu di Indonesia. Dipersilakan. Ya, mungkin udah paham semua ya, diharapkan semua sudah paham dan antusias ya Bapak Ibu serta adik-adik semua. Nanti materi akan di-share di kolom chat, jadi Bapak Ibu dan adik-adik bisa mengambil materinya di kolom chat. Mas Upen tolong di-share materinya. Kemudian saya mengingatkan untuk Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar semua, jika ingin mendapatkan sertifikat, di sertifikat mohon mengisi daftar hadir ya yang ada di kolom chat. Mas Upen mohon di-share untuk daftar hadirnya, link daftar hadirnya. Oke. Baiklah, saya berikan ya Pak Leli. Sedikit silakan Pak Leli. Kepada adik-adik ya, Bapak Ibu guru, terkait dengan supaya kita ngecek ya untuk sebagai terdaftar sebagai pemilih ya. Ini kan udah eranya berbeda ya, eranya udah era milenial ya. Adik-adik bisa di Play Store itu ya, di lindungi hakmu ya. Itu bisa nanti bisa di-download, nanti masukkan nomor NIK-nya ya. Masukkan nomor NIK-nya, nanti akan muncul di situ sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, bisa menghubungi kami ya, KPU Kota Jakarta Utara ya, untuk kami saat ini sedang melakukan program ya yang namanya ada data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau sudah terdaftar kan bisa ikut di dalam penyelenggaraan pemilu seperti itu. Dan untuk siapa nih? Rafa, Salman, dan Ricky ya tadi yang menjawab, nanti nomor handphonenya tolong kasih ke Bu Yanti ya. Iya. Nanti Bu Yanti bisa terakhir dari saya mungkin cita-cita besar bangsa ini diawali dengan terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas bisa terwujud karena adanya penyelenggara yang berintegritas. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua, Bapak Ibu guru serta adik-adik semua ya. Semoga bisa ikut di dalam kegiatan rangkaian pendidikan pemilih ya di berikutnya. Karena kita membagi dua dapil ya, JU1 dengan JU2. Nanti saya sih berharap bisa ikut kegiatan webinar di berikutnya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Pak Leli Sofian. Saya ingatkan sekali lagi kepada peserta webinar hari ini, Bapak Ibu serta adik-adik peserta, mohon mengisi daftar hadir ya, link daftar hadir di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Baiklah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak. Bu, maaf saya mau nanya. Oh ya, siapa ini? Instansi atau unsur di absen itu apa ya, Bu? Ya, bagaimana? Instansi atau unsur yang di absen. Oh, itu yang di link absen ya. Itu nanti adik dari mana, asal sekolah, bisa diisi seperti itu. Oke, Bu. Iya, terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta webinar hari ini, kepada Bapak Ibu dan adik-adik peserta semua ya. Semoga ini sangat bermanfaat ya tentunya gitu bagi kita semua dan bisa menjadi ladang amal ya dan menambah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada hari ini. Semoga kita nanti bisa sampai maghrib ya, mendapatkan berkah Ramadan di hari ini dan sampai akhir Ramadan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu nanti di sesi berikutnya ya pada tanggal 3 Juni tahun 2022 dengan tema peserta pemilu.
Baiklah, mungkin Pak Leli closing statement-nya sudah cukup atau ingin ditambah lagi? Cukup, Yanti. Pak Ketua masih ada Pak Ketua? Mungkin ingin memberikan closing statement Pak Ketua Bagdir. Oke, mungkin sudah cukup ya, tadi Pak Ketua juga sudah banyak menyampaikan di awal ya tentang pentingnya kita melaksanakan webinar ini. Makanya kita membuat program ya pendidikan pemilih sampai nanti memasuki tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi ya melaksanakan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula ya, adik-adik SMA, SMK sederajat di wilayah Kota Jakarta Utara. Baiklah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak. Ya, terima kasih Bu Nila. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Lulu ya. Mungkin Mbak Lulu ingin menutup, kembali ke Mbak Lulu ya sebagai MC. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Mardianti dan Bapak Leli Sofyan. Semoga menambah hazanah keilmuan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, adik-adik, hadirin sekalian berbahagia. Demikian tadi serangkaian acara telah kita ikuti bersama. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah kami sampaikan di chat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih. Bapak Ibu dan adik-adik semua terima kasih. Bapak Ibu, Pak Leli semuanya. Ya, sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Bu, menarik. Terima kasih Bu Nila. Sampai ketemu lagi. Yang lagi ya Bu. Ya makasih Bu. Ya, terima kasih. Baik Bu Nila, makasih. Ya makasih Bu. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pes. Bang Iwan tidur. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkarang, Bamanapur di Samangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang.
papare sa muna 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 keke, sa muna 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 keke. Udah lu tembak aja lu, kagak tahu kalau dia suka. Soleram, anak yang manis.